ini akan direkam jejak digital. Kelak Arumi besar, dia lihat bahwa ibu orang tuanya sudah berjuang mati-matian untuk memperjuangkan keadilan bagi aku. Sabangnya dia terima kasih juga. Kalau udah memfasilitasi aplikasi ini. Sudah kewajiban kita sebagai sesama manusia. Tapi mereka mengambil tangan anak saya. Mereka mengambil tangan anak saya. Siapa lagi yang akan berteriak kencang? Siapa lagi yang akan teriak kencang? Ini keadilan di mana? Cuma jalan sendiri. Hai. Hai. Salim semua. Hai Om. Cerewet sekali, nggak mau diam. Orang pada. Itu sama Om, itu sama Om, itu sama Om. Om, ayo Om. Halo. Nggak mau dipegang kan? Gaya. Ayo, sama Om ya. Kita naik mobil sama Om. Halo. Mana Omnya? Mana Om? Kita mau kemana? Mau pergi, ada boneka besar. Ada boneka besar. Dia ketawa. Mau. Dadah dulu, dadah dulu. Halo. Dadah, dadah. Dadah. Main sama apa? Yo, Arumi baru pertama kali ya ke Jakarta. baru pertama kali. Ayahnya saja yang pernah pergi. Kalau saya baru pertama, abangnya. Oke, De Arumi udah nyampe di Jakarta. Kita mau ketemu De Arumi. Hari ini mau bincang-bincang sama anggota Dewan Keren, Mas Uya. Ayo. Halo, apa kabar? Bu. Tidur ya? Abangnya. Salim biasa. Capek ya, Nak? Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates. Oh iya. Oh iya. Langsung aja. Langsung dia mau. Masih. Langsung dia mau kasih dong. Susunya nggak belum basi kan, Bu? Enggak, baru aja dibikin. Kasih aja, langsung dia. Oh, udah dia. Nah, paling dia suka gitu. Dia paling suka kayak gitu. Nggak suka ditidurin nggak suka. Iya, nggak suka. Nggak suka kalau kayak gini. Ini dia suka. Diambil bapak. Pokoknya mulai hari ini Arumi adalah anaknya John LBF. Jadi saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan saya untuk Arumi dapat keadilan. Ya, fasilitas kesehatan di Republik ini sangat buruk. Ya, masuk rumah sakit demam berujung tangan kanan mungil nih harus diamputasi. Siapa yang mau tanggung jawab sama masa depannya? Tapi Arumi sekarang dalam genggaman saya, dan saya pastikan John LBF akan kawal perkara ini
sampai Arumi dapat keadilan. Di negara ini keadilan harus ditegakkan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jangan ada yang berani-berani lagi. Kalau kamu melihat masyarakat kecil, ya, yang orang yang kamu anggap nggak mampu datang ke fasilitas kesehatan, terus kamu acuhkan, kamu sepelekan, bisa berujung fatal. Ini masalah nyawa. Ya. Saya akan kawal terus pihak fasilitas kesehatan yang pernah menanganin Arumi harus bertanggung jawab. Silakan dulu. Sebenarnya 3 fasilitas kesehatan saya laporin. Apa puskesmas apa? Puskesmas Bolo 1, Rumah Sakit Sondersia, Rumah Sakit Bima. Oke, kalau kejadian ini di mana? Awal bengkaknya di Puskesmas Bolo. Oke. Terus pas minta rujukan di RSUD Sondersia malah kayak dikira cuma penumpukan cairan. Iya. Dokter spesialisnya cuma bilang kompres air dingin katanya. Iya. Tapi tidak memeriksa. Iya. Pas di kompres air dingin yang ada menghitam. Saya langsung minta rujukan tanggal 14 itu. Tapi nggak dikasih rujukan, cuma dikasih salep sama obat anti nyeri. Silakan. Aman? Mic udah semua ya, udah tempel semua ya? Aruti. Oh, ibu namanya Marliana. Oh, mbak, masa hukumnya namanya Eva. Ini nggak tanya. Masa lagi tanya lagi. Ya, itu adalah video dari Arumi dan ibunya Marliana. Ya. Dan kita lihat beritanya. Berawal dari jarum infus, tangan bayi di Bima menghitam hingga diamputasi, keluarga tuntut keadilan. Rujukan terlambat jadi sorotan, balita di Bima diamputasi. Tangis ibu histeris saat tangan balita 16 bulan harus diamputasi usai diinfus. Desak dokter dan perawat diperiksa dugaan malpraktek. Balita diduga jadi korban malpraktek terpaksa diamputasi. Dinkes NTB minta selesaikan secara kekeluargaan. Di sini juga ada Mbak Eva, sarjana hukum dari kuasa hukum PA-nya Bu Mariana, dan ada Bang John LBF juga yang sudah mendatangkan mereka ke sini. Terima kasih Ibu, katanya pengen ketemu saya, langsung difasilitasi nama Bang John. Betul. LBF. Sesuai request Ibu Mariana, pengen ketemu dengan Pak Wiyah. Gimana, langsung kontak Bang John? Iya. Langsung Iya. dipenuhi ya? Iya. Makasih loh Bang John. Sama-sama. Emang juga saya udah lihat juga di Instagram Bang John. Demi kemanusiaan. Bang John marah sekali ya. Parah sekali. Oke. Bukan lagi peradangan, pasti udah infeksi. Iya. Tapi pada saat tanggal 14 itu nggak dikasih rujukan, cuma dikasih salep sama dikasih obat anti nyeri dan infus. Sampai tanggal 15 saya minta rujukan lagi sama dokter umum yang visitnya pada pagi itu. Terus dokternya bilang nanti dikonfirmasi dulu sama dokter. Nggak dikasih tuh rujukan? Nggak dikasih Ini BPJS berarti kan? Iya. Sampai sore tanggal 15 itu kan anak saya kan udah bengkak sampai di sini. Saya minta rujukan dari saya dari perawatan anak nangis ke UGD. Saya minta rujukan. Pak, saya mau pasang kamar. Dia bilang atas nama siapa? Atas nama Arumi, Agni, Askaira. Dicek lah kan. Ternyata BPJS kelas 3. Pas dicek kamar, kata bapaknya, oh maaf tuh tidak ada kamar kosong. Kalau bukan besok pagi, paling nanti sore ada. Paling cepat nanti sore. Ya udah, saya ngomong sama bapaknya. Padahal kondisi udah seperti gambar ini. Iya, sudah hitam. Tidak ada dari rumah sakit untuk dispensasi. Kalau tidak ada kamar kelas 3, dia bisa masuk ke kelas. Justru saya minta, Pak. Tidak ada komentar dari dokter yang bilang tidak bakal diamputasi tadi. Dan perawat-perawat itu kan bilang tidak mungkin diamputasi. Ternyata diamputasi. Terus Kak, jangan kamu bilang bertanggung jawab atau apa, menemui anak saya sampai sekarang. Tidak ada permintaan maaf dari. Jangan kami maaf melihat anak saya dalam sekarang belum ada. Tidak ada satu pun. Beda dengan apa? Tidak ada. Apa yang ibu lakukan setelah itu? Kemarin saya viral di Facebook. Terus tidak lama, karena saya masih menunggu tiket bayi.
dia nggak ada. Kalau saya menunggu mereka kayak nggak ada respon sama sekali. Kan waktu itu saya ketemu dengan sekdisnya ya Pak. Pas sekdis berbicara bahwa oh saya lihat di TikTok, tapi dari dinas belum ada tindakan apapun, jadi belum ada laporan masuk dari kabupaten ke provinsi. Harusnya kan dinas Iya. apa ya, secara Harusnya kan ada laporan. reaksi dia kalau belum ada laporan pun juga dia Nah, pakai ngecek Ya. ke lapangan gitu ya. ya justru kan ini yang kemarin pun saya sangat menyayangkan ya. Iya. Oh jadi Bapak nunggu laporan dulu, padahal Iya. ini kejadian sudah 2 bulan yang lalu. Iya, iya. Di situ dia nggak bisa bicara. Saya langsung hantam bisa-bisa, ini mau seperti apa sikapnya? Bapak selaku pemerintah, apalagi ini kan di RSUD ya Pak. Iya. RSUD kan pemiliknya itu kan Pemerintah daerah. pemerintah daerah. Iya. Mau bersikap seperti apa? Iya. Nah, Seninnya saya minta difasilitasi untuk bertemu dengan Direktur Rumah Sakit Sandosia, Direktur Rumah Sakit Bima, dan Kepala Puskesmas Iya. Bima. Di situ mereka memang, ya dengan datangnya mereka, saya anggap itu suatu etikat baik. Iya, iya. Cuman yang sangat disayangkan pada saat itu mereka tidak membawa rekam medis dengan alasan pasien tidak meminta. Padahal Ya harusnya mereka otomatis Ah, membawa lah. itu kan. seharusnya ketika pasien keluar dari rumah sakit pun mereka memberikan Iya. rekam medis, tindakan apa saja yang sudah dilakukan, Iya, iya. obat apa saja yang sudah masuk. Ini tidak diberikan karena alasan tidak meminta. Lalu mereka pun tidak membawa dokter-dokter terutama DPJP, dokter penanggung jawab di atas Arumi ini. Kadang-kadang penyidik menjadikan itu alasan, padahal Iya. kalau 14 hari LDP tidak Memberikan, membalas, ya. itu dia harus tetap melanjutkan kalau misalkan Setuju. karena malpraktek ini tindak pidana murni. Setuju sekali. naikin sidik. Iya. Saya masih lidik aja. Iya. Iya, karena saya juga geram kan. Terakhir juga waktu acara LJP di Komisi 9 DPR RI ada kasus yang hampir sama. Pada itu Faris ya, yang dia akibat suntik ya, akhirnya dia terpaksa mengalami cacat di tangannya, ya gara-gara infus juga, dan sekarang alhamdulillah dia kan bingung tuh waktu itu, dia gimana masa depannya. Setelah RDP itu, Bang John langsung Kerjakan. mempekerjakan Faris sampai sekarang ya. Hari setelah RDP langsung ke kantor saya dan langsung saya kerja. terima. Terima kasih Bang John. Terima kasih. Bang. Ya, ini kurang lebih bersama, dan kasusnya juga masalahnya ya mentoknya gara-gara ini rekomendasi-rekomendasi dari NDP ini ya kan. Ya. Dan ini mungkin ya sesuatu yang harus dirubah juga sama instansi, sama mungkin Kementerian Kesehatan kita juga harus dievaluasi lagi hal seperti ini, dan juga hukumnya juga harus dievaluasi. Menurut saya kayak gitu nggak perlu lagi lah rekomendasi dari MDP ini ya. Udah polisi kan Pidana punya murni, ya. dokter ahli ya kan. Dan Bang John gimana Bang John? Jadi Mas Uya, terus terang saya pertama kali melihat berita ini dari story-nya Pak Dewan Ahmad Saroni. Iya. Beliau up di story. Kemudian malam itu saya lihat langsung marah saya. Karena jujur ngomong, saya pernah mengalami sebagai pasien BPJS. Dulu 2020 anak saya lahir. Saya sampai udah mohon-mohon ke rumah sakit. Nggak bisa Pak, tetap Bapak harus cari uang 2 juta sekian untuk deposit dulu. Nanti sampai dari BPJS membayarkan ke rumah sakit, baru itu kita kembalikan dana itu ke Bapak. Begitu bilangnya dulu. Betul, 2020. Nggak boleh loh itu harusnya. Iya. Terus saya akhirnya harus cari-cari pinjaman. Jadi gini Mas, di negara kita ini Mas, praktek-praktek pembiaran, penyepelean, dan saya lihat, saya duga kuat kasus di Arumi ini adalah faktor dari pola atau tren yang selama ini berjalan. Iya. Jadi rumah sakit, fasilitas kesehatan, mau puskesmas, klinik, dan lain-lain, begitu nyebut ibu berobat pakai apa? BPJS. Itu sudah langsung skeptisnya, itu udah langsung ngelihat orang itu udah kayak kamu kere, kamu miskin. Terus ujung-ujungnya apa? Penyepelean. Jadi melayaninya pun dengan asal-asalan. Beda kalau kita kelihatan turun dari mobil, mulai dari petugas keamanan, resepsionisnya, perawat-perawatnya, itu wajahnya itu 3S-nya itu benar-benar jadi standar banget. Jadi lebih banyak disepelekan. Ya udah, kan kita dengar ceritanya tadi ini. Kayak sampai minta rujukan aja sulitnya Sulit minta sekali. ampun. Udah keadaan seperti tadi Sudah lagi. posisi sudah sangat darurat. Jadi harusnya fasilitas kesehatan, orang datang ke tempat fasilitas kesehatan ini kan pengen sembuh.
lihatlah mereka ini sebagai seorang manusia. Sudah itu aja cukup. Kemarin saya suara kencang saya bilang, tolong petugas medis, fasilitas kesehatan, tenaga medis, kamu kalau datang ada pasien berobat, kamu tolong anggap ini adalah keluarga kamu. Jadi kamu punya sense of belonging, kamu punya empati. Bagaimana bisa, kan kamu yang punya keahlian di sini untuk bisa mengatasi solusinya, menyembuhkan gitu. Terima kasih banyak untuk Ibu lawyer yang benar-benar tergerak hatinya untuk membantu secara cuma-cuma pro bono ya, benar-benar Ibu sampai terbang ke sana. Saya sangat hargai Ibu ya. Terima kasih banyak. Jadi orang-orang seperti Ibu ini, seperti saya, seperti Mas Uya ini memang harus benar-benar mengawal kasus Arumi dan Bu Marliana ini supaya ada keadilan. Ini akan jadi rekam jejak digital. Kelak Arumi besar, dia lihat bahwa ibu orang tuanya sudah berjuang mati-matian untuk memperjuangkan keadilan bagi aku. Saya terus terang, buat saya ini satu kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Kalau saya melihatnya seperti itu. Karena anak ini ke rumah sakit dengan kondisi dia pengen sembuh dari demam. Ibunya takut dia kena dehidrasi. Malah berujung kejadian seperti ini. Tidak dipikir sama sekali. Tidak. Padahal dia melihat kondisi seperti itu. Tidak melihat. Tidak mau melihat. Karena itu katanya itu anak saya itu juga dokter spesialis. Pas operasi Ini darurat. langsung operasi darurat di Bima. Ini posisinya dari IGD, dia langsung masuk ruang OK, langsung dia minta persetujuan ayahnya. Dibilang di sini, awalnya di sini aja, lanjut ke sini, jadi 3 kali. Tempat tinggalnya saya taruh di sini. Di apartemen Casa Grande juga. Iya. Nginepnya di sini. Jadi Oh ya udah. Kita telepon Pak Menteri Kesehatan nih, Pak Budi Gunadi tadi. Halo, ya, Pak Menteri, ya. Ini Pak Menteri, di sini ada adik Arumi yang dari Bima yang dia tuh tangannya diamputasi karena awalnya itu karena demam, muntah, terus habis itu diinfus, infeksi ya, kira pokoknya intinya harus diamputasi gitu. Apa mungkin bisa nggak ketemu Pak Menteri kapan itu Pak? Atau mungkin gimana Pak? Bisa, jadi besok saya bisa alokasikan lah jam 8.30-an gitu ya di kantor di Kuningan kalau mau ketemu sama ibu sama ibu Ada, sama ini ayah. ada ibu ayahnya ada semua. Anaknya juga ada, anaknya ada dia Umur berapa? 16 bulan. Aduh, masih muda sekali. Iya. Pak. Iya. Cewek lagi. Oke. Boleh video call Pak? Apa? Boleh video call Pak? Lagi di mobil sih. Oh, iya. Ya apa juga sih. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, saya video call ya Pak ya. Iya. Ini. Oh, ini anaknya umur 16 bulan. Iya. Sakit apa? Cuma demam sama muntah Pak. Takutnya kan dehidrasi, jadi saya bawa ke puskesmas. Tapi yang ada infeksi. Terus Infeksi di mana? pas di kan udah bengkak. Saya tanya sama perawatnya bengkak, tapi perawatnya tetap kasih masuk obat. Jadi sana terus tambah bengkak. Terus sampai seperti ini. Aduh, kasihan sekali. 16 bulan Pak Menteri usianya. Aduh. Ini Pak. Nanti saya kirim foto-fotonya Pak. Udah jadi Mbak kalau dampingin bisa Mbak. Ya. Ya, minta insya Allah kalau bisa saya bisa dampingin, tapi karena saya udah kegiatan juga. Jadi kalau enggak nanti biar tim saya juga ini. Ya. Langsung Bang Jo, terima kasih juga kalau udah memfasilitasi aplikasi ini. Sudah kewajiban kita sebagai sesama manusia Bu. Dan saya berharap ini yang terakhir lah. Tolong petugas medis, tenaga kesehatan di seluruh tanah air bisa benar-benar punya rasa empati ketika ada orang yang datang ke fasilitas kesehatan, baik klinik, puskesmas maupun rumah sakit. Orang datang ke fasilitas kesehatan ini kepingin sembuh. Perlakukanlah mereka dengan standar kemanusiaan. Hargai mereka sebagai manusia, manusiakan manusia. Jangan kalau ini pasien BPJS dianggapnya nggak ada duitnya atau apa, terus
seenak sendiri melayaninya, dengan wajah pun kadang juga tidak bisa ramah, tidak bisa senyum. Saya kira bukan seperti itu sih standar SOP di bidang layanan, karena teman-teman kan sudah memilih di bidang kesehatan, di bidang tenaga medis. Ya, saya berharap baik dari awal pintu masuk petugas keamanan sampai ke resepsionis, sampai ke tenaga perawat dan lain-lain bisa punya empati yang tinggi. Ini semua adalah keluarga kita, ini saudara kita, ini bangsa kita. Tolong kita sehatkan bersama, tolong kita jaga bersama. Itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini, yang saya kira ini kesempatan yang sangat mahal di tengah kesibukan Mas Uya sebagai anggota dewan yang kita lihat luar biasa banget, selalu dukung. Jadi ibu ini ngototnya yang disebut nama Mas Uya. Jadi ketika pertama kali saya DM, Pak John, saya cuma minta tolong satu. Ya, saya jujur agak baper juga sih, kok ibu nggak minta tolong ke saya aja. Tapi kan memang dari Bang John. Tapi kan memang saya sadar diri, saya cuma pengusaha, bukan anggota dewan. Kebetulan saya Komisi 9 lagi ya. Betul, kalau Kesehatan, jadi ya. ibu ini dari kemarin, Pak, saya kepingin ketemu. Iya, Ibu. Kenapa maunya ke saya, Bu? Ya karena bapak kamu enak sendiri. Iya. Ada juga di kesehatan saya juga Oke. tahu, Oke. lihat juga. Ya Allah, ini Memang suka bantu orang kecil. Betul. Itu yang kemarin sempat disampaikan ke Masya saya. Allah. Karena Mas Uya kepeduliannya terhadap orang kecil, orang-orang yang terzolimin, Iya. sangat luar biasa. Jadi tolong ya Pak. Iya Ibu, saya sudah janji. Saya bilang, sampai saya screenshot video call kita, saya kirim ke Ibu. Saya bilang sama Bang Jo, kalau Bang Jo kapan aja, bisa kapan? Ya udah kapan aja bisa. Siap, Saya ikut jadwalnya ya. Kayaknya benar loh, karena ya Mas Uya bilang, pokoknya nih kalau yang bawa Bang John, jadwalnya ngikut dari sana aja. Serius nih dalam Yang hati lain saya. tahu. Yang lain saya reschedule dulu gitu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi izin. Tumben dia bangun ini. Boneka Henry, kasih Bang John. John. Bapak Ini John, Bapak John, John. Bapak John nih. Nggak mau anu. Ini, Masya Allah, ini lihat besar. nih. Tuh bonekanya nih, mau cantik. Suka nggak? Suka nggak? Coba. Suka ya? Suka ya? Mau? Suka ya? Mau? Mau nggak? Mau? Cium Iya. dulu. Mau, mak. Mau. Bonekanya. Senangnya. Matanya berbinar. Matanya. Peluk. Senang. Peluk dulu. Ali. Dia bangun, biasa nggak bangun dia. Senang dia. Siapa ini? Buat temannya Arumi nih. Buat teman boleh buka sarung boneka. Nginep di mana nih, Pak John? Nginep di mana? Di sini. Oh, di sini? Kasar. Yang Ini udah bangun nih. Alumi udah bangun. Setengah 9 nih. Nanti bobonya di sini di bobonya. sini dia. Dia kan sudah tengkurap. Iya. Kalau dia tidur langsung gitu. Iya. Mama Astrid. Mama Astrid. Kucing. Dia suka kucing ya? Dia suka mana kucing? Mana ada kucingnya kucing? Paling suka dia kucing. Deska udah salah. Sudah laut ya. Sudah laut ya. Ada anak banget yang pakai baju gitu tinggal ngomong. Ini pada lari kalau dipegang. Si Uun nggak ada. Hah? Bisa aja. Tadi kan? Ada ikan. Ikan. Ya ampun. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so good.
Sehat sih itu badannya. Alhamdulillah. Sampai nggak lihat kalau di datang. Dia penasaran, om, sama om ini dikasih tahu, dikasih kode. Ya. Bisa diam ya. Tapi infusnya masih terus. Masih terus Pak, udah dipakai enggak? Terus yang itu perawat mau suntikan Pak hasilnya. Karena saya udah ya, tapi kalau itu enggak ini kalau sudah bengkak seperti pesta katanya. Enggak, ini udah bengkak kok. Terus perawat, ini saya pencet kan Bu, nanya nggak nangis, berarti nggak bengkak dong Bu. Lanjut kasih masuk injeksi paracetamol. Sudah dikasih injeksi paracetamol, nggak lama juga. Saya sakitan. Pas saya pegang sudah dia nangis. Udah saya langsung panggil perawatnya. Emang udah bentuk kan ini Pak, udah ketutup basah, jadi tak terlihat. Tapi kan memang saya rencana juga, kita mau ke JDD. Memang pas dirujuk itu kan kita karena ini, karena kita kan kalau anak kan saya kan kiranya buka basah, jadi saya tanya sambil dirujuk. Itu tuh Pak dirujuk ke resistor saya udah enggak pakai ini lagi karena udah pecah semua, udah saya kembali lagi karena mereka nggak bisa menjelaskan. Tapi kan tangan jari-jari tangannya udah nggak gerak Pak, jadi saya kembali lagi. Terus sama jari anak saya ini dari tadi kok nggak gerak. Itu di rumah sakit. Iya, sudah sih bolong. Rumah sakit kota Bima. Terus dokternya cuma bilang, oh ibu nggak apa-apa, itu peradangan, nggak bakalan dioperasi katanya, bakalan kepes sendiri katanya. Itu dengan masalahnya. Dok, saya takut jaringan anak saya itu nanti rusak, ujungnya dioperasi. Tanggal 12 Mei baru diamputasi. Terus saya belum terima waktu itu, tapi masya Allah dia SUP-nya bagus. Dia walaupun saya menolak, dia memberi pelayanan yang bagus sehingga infeksinya tidak tersebar lah. Dan belum saya terima Pak. Anakku cuma udah ngomong, Pak kok tiba-tiba mau diamputasi tangannya. Makanya baru yang lebih sakitnya lagi Pak, RSUD puskesmas ini tidak ada yang mau berbicara, tidak ada satupun. Udah 3 bulan pada anak saya bilang pasien anak kecil yang 4 tahun itu ada yang pecah pembuluh darahnya. Rumah sakitnya udah klarifikasi, kenapa anaknya udah kehilangan tangan, tidak mau. Mereka tidak ada klarifikasi sama sekali, jangan dulu minta maaf. Ketemu sama anakku saja itu mereka belum pernah. Baru hari kemarin direkturnya datang. Direkturnya datang tadi kemarin, tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Jadi, mengapa karena kami masyarakat kecil itu, kalau memang mereka melindungi nakasnya, saya juga butuh dilindungi Pak. Saya juga seorang nakas dan ibu korban. Apalagi saya dengar katanya ada undang-undang yang melindungi nakas. Ya udah lindungi juga saya Pak, karena saya kan ibu korban loh Pak. Saya juga mau dilindungi. Bahkan ada yang bilang sama saya, kok bisa selama saya kerja puluhan tahun kok ada cuma gara-gara infus diamputasi. Buktinya itu ada Pak. Mereka menyepelekan saya Pak. Mereka menyepelekan anakku. Makanya mereka tidak memeriksa Pak. Karena menurut mereka itu nggak mungkin cuma diinfus bisa diamputasi. Itu apa itu buktinya? Operasi darurat ini Pak, ini udah bangga cuma peradangan, nggak ada yang memeriksa. Dokter spesialisnya nggak ada, 17 jam nggak ada, nggak pergi periksa di UGD Rumah Sakit Bima. Operasi darurat ini dan anak saya udah nggak ada ini katanya. Ini dibelah kayak gini Pak, tambah dijamin. Ini bisa bedanya kata sudah Bima. Padahal anak saya masih bayi, tapi dicampur dengan orang dewasa. Ini pas dirujuk di RSUD Mataram, memang udah kondisinya, bayangkan Pak, anakku kondisi kayak gini sampai diamputasi tangannya begini. 15 hari tidak sadar, antara sadar dan tidak sadar. Ini perjalanan tangannya saya Pak, di RSUD Provinsi Mataram. Karena saya belum bisa menerima sampai jadi diizinkan ini Pak. Ternyata masih bisa lagi selamatkan lengannya. Makanya di meter ini kamu udah nggak ada Pak. Ini diamputasi tangannya sama.
anak ini masih nggak pernah potong kuku saya Pak. Sampai sekarang bukannya nggak menerima masih ada anak Pak. Nggak percaya aja Pak. Ini tangan anak saya Pak, masih ada cat kukunya Pak, masih ada. Ini kondisi tadi. Nanti saya sampai sekarang pencarian polisi ini udah ditutupi, diambil di selangkangannya, masih ada kasanya di selangkangannya Pak. Belum lepas ceritanya karena hari Selasa kemarin pencabutan kulit. Saya butuh kami dulu anak saya masih bayi 16 bulan. Dia belum percaya mengikat rambut. Saya mempercayakan mereka ke teman-teman atas Pak, tapi mereka menyembunyikan saya sebagai memang saya nakes Pak, tapi saya pas ada fasilitas kesehatan saya ini sebagai ibu, sebagai orang tua bukan nakes, karena saya mempercayakan mereka, maka saya bawa anak, tapi yang kedua mereka mengambil tangan anak saya Pak, mereka mengambil tangan anak saya. Yeah. Yeah. Ayo tepuk tangan buat Arumi. Coba Bapak ngadep ke sana dulu Pak, karena yang lagi mau dilihat Arumi bukan Bapak nih. Oke nih, cantik banget kan Arumi? Cantik kan? Nah, kamu untuk dapat bulu mata kayak begini aja mesti ke eyelash ya? Iya kan? Digini-gini. Ini Arumi nggak dari lahir bulu matanya udah lentik cantik. Tapi memang sengaja ini suruh tidur karena kalau lihat baju putih dia masih trauma. Dikira perawat. Jadi Arumi ini lagi trauma healing ya Bu, ya kita sembuhin terus. Jadi kalau ngelihat, tapi memang harus dibiasakan Bu, menurut saya. Jangan juga kita hindari karena nanti, maksudnya dibiasakan bapaknya juga harus pakai baju putih, ibu juga pakai baju putih karena trauma itu kan harus dihilangin. Jangan sampai nanti sampai gede dia ngelihat baju putih nggak mau ketemu, dipanggil Pak Presiden lagi padahal, ya kan? Gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, hari ini tanggal 23 Juni 2025 di hadapan semua karyawan High Five di gedung 18 Office Park TB Simatupang Jakarta Selatan, di hadapan orang tua Arumi juga sama tim kuasa hukum, 25 tahun dari hari ini. Kamu ini akan jadi jejak digital. 25 tahun hari-hari ini Arumi, anak angkat saya ini akan jadi seorang pengusaha yang sukses dan punya karyawan yang banyak. Hari ini saya udah ngomong, 25 tahun lagi dari sekarang, Arumi akan jadi seorang entrepreneur, ya, wanita karir, sukses, ya, dia punya perusahaan, dia punya usaha dan dia mempekerjakan banyak karyawan. Bismillah, insya Allah apa yang kita suarakan ini, apa yang saya minta sama Allah hari ini, Allah dengar, insya Allah Allah akan kabulkan karena Arumi ini anak yang hebat, anak yang kuat. Nah ini pas banget, Pak Sabar, silakan Pak Sabar, datang sini Pak Sabar. Cantik banget Pak. Iya, bulu mata ini Pak, di tangannya nih. Wow, gimana rasanya Pak? Dia, iya. Anak Karena tadinya kemarin Pak normal begini Pak, tadinya tangannya normal begini. Karena Pak ini kan foto yang kemarin kan kita lihat tadi ini, itu doang sebelah kiri. Iya, ini Pak tanggal 13 April masuk di puskesmas. Ya. Nih, kayak begini Pak. Oh, ini infusnya. Ini infus nih, ya. Nih, Ya ampun Tuhan. nih Ih, perawatan di baik. RSUD Sondosia. Oke. Nih, jadi begini Pak. Oh, jadi menghitam begini. Ya, menghitam begini. Maksud dia gede nih. Nih, Heeh. ini, Heeh. ya kan?
Tahu nggak kenapa? Karena pasien BPJS. Ya ampun. Jadi sudah bukan rahasia umum. Kalau pasien-pasien, oh saya BPJS, gitu. Apalagi kelas paling bawah. Oh ya sudah, ntar dulu ya, sabar dulu ya. Gila. Ini ngeri banget. Karena dia garis itu. Ih, ampun, gila. Ih, gila. Ampun Tuhan, ampun. Di posisi terakhir. Ampun. Gila. Ngeri banget. Bapakmu ini kan bukan orang yang butuh terkenal. Alhamdulillah saya sudah terkenal, sudah bertahun-tahun. Saya nggak ada tujuan mau pansos, nggak butuh pansos saya. Dan ini saya bicara benar-benar murni dari Kemanusiaan, Pak. manusia. Kemanusiaan, Pak. Kalau bukan saya, siapa lagi yang akan menolong mereka? Siapa lagi yang akan berteriak kencang? Siapa lagi yang akan teriak kencang? Ya, ini keadilan di mana? Ya, rasa adil mana? Ini kalau mereka ini siapa? Gak punya power, gak punya kewenangan untuk berteriak kencang. Alhamdulillah dengan suara kencang saya semalam sudah ketemu dengan anggota dewan yang selalu bela rakyat, Mas Uya Kuya sama istri Mbak Astrid. Semalam ketemu, pulang jam 11 malam sama Pak, ini orang hebat juga nih, Bapak lawyer sama Ibu lawyer ini suami istri, mereka terbang ke NTB, bantuin awal kasusnya dari awal. Ya, tepuk tangan buat Pak lawyer. Biaya sendiri semua, ya, uang pribadi dikeluarkan untuk bondar-mandir ke sana ngurus. Dan malam ketemu anggota dewan, pagi tadi jam 8 pagi ketemu langsung dengan Pak Menteri Kesehatan. Jadi ini bukan kasus receh, bukan kasus sepele. Bisa nanti suatu saat kalau nggak kita tuntaskan ini dan jadi efek jera, suatu saat nanti menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa orang-orang lain lagi di Republik ini. Jadi saya harus kencang banget suaranya. Dan saya udah bilang, saya tidak akan saya nggak akan berhenti bersuara tentang Arumi sampai ada pertanggungjawaban untuk Arumi. Ya baik dari kompensasi, terus punishment apa yang harus ditindak untuk tenaga medis yang diduga sudah melakukan malpraktek terhadap Arumi. Ya, tadi saya bilang buat teman-teman, saya butuh doa dari seluruh karyawan saya, dari Pak Sabar juga yang selalu support saya dari awal. Ya, dan ini bentuk amanah yang kalian percayakan untuk kami saya selaku komisaris, Pak Sabar selaku direktur di PT Lima Sekawan Indonesia, High Five, dan John Tex, ya teman-teman. Hari ini sekali lagi saya memberikan pertanggungjawaban untuk karyawan-karyawan saya, bahwa kami sebagai leader di perusahaan selalu memegang teguh amanah. Kalian semua bekerja bagus bukan untuk memperkaya kami. Salah satu yang kami tunjukkan, raport yang kami harus laporkan kepada karyawan-karyawan kami, bahwa kegiatan di bisnis kita ini salah satunya yang terus konsisten bertahun-tahun saya laksanakan adalah rezeki halal yang kita terima dari bisnis kita, saya izin juga salurkan terus ke orang-orang yang membutuhkan. Ya, ini bentuk laporan pertanggungjawaban saya, makanya saya sengaja minta waktu teman-teman di sela-sela teman-teman lagi bekerja. Kebetulan ini sebentar lagi mau meninggalkan kantor kita karena pesawatnya nanti jam 5 sore sudah kita siapkan untuk kembali lagi ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi ini yang bisa saya laporkan buat teman-teman semuanya ya. Jadi saya dan Pak Sabar akan terus menjaga amanah bahwa kita akan terus bantu banyak orang. Ya. Tepuk tangan buat kita semua. Saya dan Pak Sabar akan terus berusaha menyalurkan rezeki-rezeki kita untuk orang-orang yang membutuhkan dan untuk membuka lapangan pekerjaan. Sekali lagi saya titip doa buat Arumi, semoga ayah Arumi, ibu Arumi, dan kakaknya Arumi serta Arumi pastinya selalu dalam kesehatan, dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diberikan mental health, kesehatan, dan bisa menerima semuanya sebagai bentuk keikhlasan yang sudah harus dijalanin. Ya, tetap kita mengupayakan yang terbaik buat Arumi. Suarakan teman-teman, bantu saya bersuara juga untuk justice for Arumi.
Terima kasih dari saya, dari Pak Lawyer, Bu Lawyer, silakan. Maju dikit Bu, dikit. Sebelumnya terima kasih kepada Pak John, Pak Sabar sudah membantu kami, membantu Arumi tentunya mendapatkan keadilan. Bukan hanya keadilan untuk Arumi saja tentunya, tapi kita di sini bersuara juga jangan sampai ada Arumi-Arumi selanjutnya. Betul. Dan saya minta doa kepada seluruh yang ada di sini, mudah-mudahan Arumi sehat selalu, keluarga sehat selalu, dan semuanya segera membaik. Amin. Dan saya pun sangat minta bantu kepada Pak John, Pak Siap. Sabar, seluruh keluarga High Five untuk terus mengawal kasus Pasti, Arumi pasti. sampai Arumi mendapatkan. Pasti. Mulut saya nggak akan berhenti bicara kalau nanti saya tidak akan lagi bahas tentang keadilan untuk Arumi ketika nanti Arumi sudah mendapatkan keadilan. Sebelum itu tercapai, Ibu nanti lihat kalau saya sudah memulai sesuatu nggak mungkin saya akhiri tanpa hasil. Saya selesaikan sampai tuntas pasti. Ya, terima kasih untuk semuanya. Ya, makasih. Ada titipan amanat Bu dari teman-teman, dari karyawan semuanya. Mungkin jangan dilihat nominalnya Bu ya. Tapi tadi semua karyawan saya berpesan dengan ikhlas. Insya Allah kita akan mulai di setiap gajian tanggal bulan ini, mulai bulan ini nanti mungkin tanggal 30 Bu ya. Arumi akan kita berikan dana yang tidak besar Bu. Tapi insya Allah itu cukup untuk membantu Arumi untuk beli pampers, beli susu ya sampai 1 tahun ke depan ya. Bisa ada perubahan ya. Nominalnya mungkin tidak besar Bu ya. Tapi insya Allah kami ikhlas. Sebulan kita akan support di angka 5 juta rupiah setiap bulannya. Oke. Terima kasih teman-teman, saya sudah sampaikan amanat dari teman-teman. Tepuk tangan buat karyawan saya. Ya, oke, ada yang mau sampaikan lagi cukup ya. Salim, hati-hati naik pesawat, seneng nggak? Bagus nggak pesawatnya? Hotelnya bagus nggak? Suka? Balik lagi ke sini nanti ya. Kamu nanti kalau udah gede kerja di sini mau? Mau. Ini posisi kalian terancam loh. Nah, yang kencang. Adek, kamu namanya siapa? Ada Falas Aska. Siapa kamu? Abangnya Arumi ya? Abangnya Arumi. Sayang sama Arumi nggak? Sayang. Sayang sekali ya. Jagain adeknya ya. Nggak boleh ada yang jahatin Arumi ya. Iya. Om John mau tanya. Jawab yang kencang ya. Iya. Besok gede cita-citanya mau jadi apa? Polisi, tentara, dokter, apa karyawan High Five? Karyawan High Five. Yang kita lakukan itu dan sore ini akan langsung kita transfer ke rekening Bapak Ibu semuanya. Oke, tetap semangat menjalani hidup ya buat Bapak Ibu ya. Saya mau cium Arumi dulu dong. Hey, gendong Papa John sebentar dong, please. Please, Nak. Sebentar aja, Nak. Yang penting dia kasih aku. Baik tuh. Siapa yang mau doain Arumi? Doain Arumi. Siapa yang mau pegang pipinya Arumi boleh. Tuh. Yang mau lihat bulu matanya siapa? Tuh, bulu matanya putih banget. Dia anak hebat ya Arumi. Sama Pak Sabar tuh. Tidur dia. Ya, Arumi mau pulang. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Tepuk tangan buat Arumi sekali lagi. Kamu nanti ditunggu ya, kerja di High Five, sudah janji loh. Ya, sudah janji tadi kan mau kerja di High Five ya. Jadi nanti sudah gede kerja di High Five ya. Oke? Dia nggak tahu. Kerja di High Five ya. Kerja di High Five ya. Oke, tepuk tangan buat semuanya.
Bye-bye teman-teman. Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Abahnya masih ada. Abahnya masih ada itu, sini baring dulu. A couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help.